Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara mencari sisi miring segitiga? Pasti kamu akan menjawab dengan rumus Pitagoras, kan? Lalu, bagaimana jika hanya diketahui satu sudut segitiga dan panjang salah satu sisinya saja? Apakah bisa menggunakan Pitagoras? Tentu tidak ya. Untuk kasus segitiga yang seperti itu, kamu bisa menentukan sisi miringnya dengan aturan perbandingan atau trigonometri. Apa yang dimaksud dengan trigonometri? Yuk, simak selengkapnya. Baiklah teman-teman, pertama kita akan membahas pengertian trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Hubungan itu biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Melalui perbandingan ini, kamu dapat dengan mudah menentukan panjang sisi segitiga, meskipun hanya diketahui panjang salah satu sisi atau sudutnya saja. Perbandingan dasar trigonometri terdiri dari sinus, kosinus, dan tangen. Dari perbandingan tersebut akan muncul perbandingan lain, seperti kosekan, sekan, dan kotangen. Apa sih yang dimaksud perbandingan-perbandingan tersebut? Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Berdasarkan dari gambar segitiga di atas, trigonometri membuat perbandingan sisi-sisi segitiga terhadap sudutnya, sehingga diperoleh sinus, kosinus, dan tangen. Lalu, apa sih perbandingan sinus, kosinus, dan tangen? Sinus atau bisa disingkat sin adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi miring. Secara matematis, dapat dirumuskan sebagai berikut. Kosinus atau biasa disebut cos adalah perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dan panjang sisi miring. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Tangen atau biasa disebut tan adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dan panjang sisi di samping sudut. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Berikut adalah rumus mudah dari trigonometri. Sin bisa disingkat demi atau depan sudut dibagi sisi miring. Cos sami atau sisi sudut dibagi sisi miring. Dan terakhir tan desa sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut. Nah, selanjutnya adalah kosekan. Apa itu kosekan? Kosekan adalah perbandingan antara panjang sisi miring segitiga dan panjang sisi di depan sudut. Dengan kata lain, kosekan merupakan kebalikan dari sinus. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu adalah sekan. Apa itu sekan? Sekan adalah perbandingan antara panjang sisi miring segitiga dan panjang sisi di samping sudut. Dengan kata lain, sekan merupakan kebalikan dari kosinus. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Sekan dari alfa sama dengan seper cos alfa. Nah, yang terakhir adalah kotangen. Kotangen adalah perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dan panjang sisi di depan sudut. Dengan demikian, kotangen merupakan kebalikan dari tangen. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Kotangen dari sudut alfa sama dengan 1 per tan dari sudut alfa. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang sudut trigonometri. Nah, pembahasan trigonometri sangat erat kaitannya dengan sudut. Setiap sudut memiliki nilai identitas yang berbeda-beda. Namun, tidak perlu khawatir karena umumnya sudut yang digunakan di dalam soal adalah sudut istimewa. Perhatikan tabel trigonometri untuk beberapa sudut istimewa berikut. Berdasarkan tabel di bawah ini, ada beberapa sudut istimewa dalam trigonometri, di antaranya sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat.
Dapat kita lihat sin dari sudut 0 derajat adalah 0, sedangkan cosnya adalah 1, dan tangen dari sudut 0 derajat adalah 0. Sin dari sudut 30 derajat adalah 12, dan cos dari sudut 30 derajat adalah 123, sedangkan tangen dari sudut 30 derajat adalah 133. Selanjutnya yaitu sin dari sudut 45 derajat yaitu 122, sedangkan cos dari sudut 45 derajat adalah 122. Sehingga sin dan cos pada sudut 45 derajat adalah bernilai sama yaitu 122 derajat, sedangkan tangen dari sudut 45 derajat adalah 1. Selanjutnya yaitu sin dari sudut 60 derajat yaitu 123, sedangkan cos dari sudut 60 derajat adalah 12 dan tangen dari sudut 60 derajat adalah 3. Selanjutnya sudut istimewa 90 derajat, sinnya yaitu 90 derajat, sedangkan cosnya yaitu 0, sedangkan tangen dari sudut 90 derajat tidak terdefinisi. Silahkan amati tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu rumus trigonometri. Selain rumus identitas trigonometri, ada beberapa rumus yang harus kamu ketahui, yaitu yang pertama aturan sinus dan yang kedua ada aturan kosinus. Yang pertama adalah aturan sinus. Aturan sinus berlaku bagi sembarang segitiga ABC yang memiliki sudut A, B, dan C dengan syarat terdapat dua pasang sisi segitiga yang saling berhadapan seperti gambar berikut. Hubungan antara sisi dan sudutnya bisa dinyatakan sebagai berikut, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Selanjutnya yang kedua yaitu ada aturan kosinus. Aturan kosinus juga berlaku untuk sembarang segitiga ABC yang panjang sisinya yaitu A, B, dan C, seperti gambar berikut. Untuk menentukan panjang sisi A, B, dan C, menggunakan aturan kosinus, gunakan rumus seperti berikut. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Dan yang terakhir, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AC cos C. Siapa bilang trigonometri hanya teori di atas kertas? Buktinya banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan teori ini. Berikut ini contoh aplikasi trigonometri dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengukur ketinggian pohon tanpa harus memanjatnya. Caranya dengan memanfaatkan sudut elevasi pandangan mata terhadap pohon tersebut. Yang kedua, mengukur ketinggian gedung dengan konsep yang sama seperti poin sebelumnya. Yang ketiga, mengatur kemiringan jalan atau jembatan sehingga tidak membahayakan pengguna. Yang keempat, melalui pengaturan sudut elevasi tendangan, bola bisa diperkirakan secara tepat masuk ke gawang lawan. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah pesawat terbang rendah di atas rumah Alex. Lalu, Alex yang memiliki tinggi 175 cm melihat pesawat tersebut dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak antara Alex dan pesawat tepat di titik ia melihat untuk pertama kali adalah 400 meter, berapakah ketinggian pesawat dari permukaan tanah? Nah, selanjutnya kita akan gambarkan terlebih dahulu. Kira-kira begini gambarnya. Setelah membuat gambar, kita tentukan sisi mana yang akan dicari. Sudut elevasi 30 derajat, sisi miringnya 400 meter, dan sisi tegak atau sisi yang berada di depan sudut adalah sudut Y.
maka kita akan mencari sisi yang diketahui, yaitu depan per miring, di mana depan per miring itu adalah nilai sin. Maka kita dapatkan rumus sebagai berikut, yaitu sin alfa sama dengan y per 400. Sudut yang terbentuk adalah 30, maka sin 30 derajat sama dengan y per 400. Kita ketahui sin 30 derajat itu adalah 1/2, maka 1/2 sama dengan y per 400. Kita tentukan nilai y sama dengan 200. Oleh karena nilai y sama dengan 200 meter, maka ketinggian pesawat dari permukaan tanah bisa dinyatakan sebagai berikut. Ketinggian pesawat sama dengan 200 meter ditambah tinggi Alex. Karena tinggi Alex ada 175 cm, dijadikan meter menjadi 1,75. Nah, setelah itu ditambahkan dengan 200. Maka tinggi pesawat dari permukaan tanah adalah 201,75. Jadi, ketinggian pesawat dari permukaan tanah adalah 201,75 meter. Sekianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.